Oke, nah di bahasan kali ini gue bakal ngebahas apa yang udah gue janjiin waktu itu. Yaitu gimana sih caranya atau tips biar berquran itu enak, nggak berat, dan gampang. Apalagi sekarang lagi 10 malam terakhir gitu ya. Dan buat teman-teman yang lagi hunting Lailatul Qadar, semangat. Jangan lupa dipersiapin. Oke, nah caranya gimana? Caranya kurang lebih adalah yang pertama, teman-teman harus sabar. Maksudnya sabar adalah teman-teman kayak kurang lebih gini. Mungkin ketika kita lagi baca Quran pertama kali atau misalkan dari jarang eh, terus kita coba buat habit baru, pasti yang ada dirasa adalah berat banget gitu kan. Atau misalkan targetnya kita baca 10 lembar, tapi baru baca 3 lembar udah ngecek lagi tuh, balik lagi gue udah baca berapa ya, padahal baru baca 3 gitu. Atau misalkan targetnya baca 10 halaman, tapi baru 2 halaman udah ngitung lagi gitu. Nah itu sering banget kejadian buat orang yang awal-awal atau misalkan belum terbiasa. Wajar, normal. Karena kenapa? Karena gini, ketika kita belum terbiasa sama Quran terus kita coba untuk berquran, itu sebenarnya ada sebuah peristiwa detoksifikasi. Kurang lebih gini, setelah kita lama nggak berquran, setelah kita lama terpapar radiasi, maksudnya kayak dunia, kemudian pikiran kotor, prasangka buruk, maksiat-maksiat dan seterusnya, kita jarang berquran, itu hati kita tuh lagi kayak dapat noda hitam tapi banyak, sering, dan akhirnya nggak sedikit noda itu di hati kita. Nah, kenapa akhirnya berquran jadi berat? Itu dia sebabnya, karena hati kita aja lagi kotor atau hati kita lagi kurang bersih. Nah, maka dari itu ketika kita berquran, sejatinya itu adalah proses membersihkan diri. Yang namanya membersihkan diri, kayak contoh misalkan apa ya? Detoksifikasi kan ini ya, namanya juga pengeluaran racun, ada rasa sakit, ada rasa nggak enak. Nah, itulah sama yang ketika kita lagi baca Quran dari yang tadinya jarang atau misalkan belum terbiasa, makanya terasa berat. Karena itu tadi, hati kita masih kotor dan sedang proses pengeluaran racun. Kurang lebih kayak gitu. Ada ceritanya di mana ada seorang ayah tilawah nih, ya kan, kemudian sang anak merhatiin aja. Yah, ngapain sih baca Quran mulu? Nggak apal-apal juga, udah dari kapan tahu gitu kan. Nah, terus si ayah respon, iya sih emang kayak gitu ayah, belum hafal-hafal nih. Tapi kurang lebih kayak gini tahu analoginya. Kamu pernah gak ngambil air pakai keranjang bambu kita yang ada di belakang, yang biasa ayah pakai buat ngangkutin arang? Belum pernah ya? Nah, coba deh kalau kamu ambil air pakai keranjang itu, jadinya apa? Ya mana bisa lah ya. Airnya paling ketampung sedikit, itu juga udah maksimal banget. Gitu kan? Betul. Nah, tapi kamu merhatiin nggak? Pasti bakal ada yang berubah sama keranjang itu. Apa ya? Dia nanya si anak itu. Nah, terus katanya si keranjang tadi yang tadinya kotor akan jadi bersih. Nah, itu sama kayak ketika kita lagi berquran agak berat dan seterusnya, itu sebenarnya proses kita lagi detoksifikasi. Mungkin kita berquran gitu kan belum hafal, belum paham dan seterusnya. Tapi ya terus dilakuin aja karena itu untuk membersihkan hati kita. Gitu ya. Seperti di surat Yunus ayat 57 yang bunyinya kurang lebih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fi suduri wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Gitu kan, yang artinya, wahai manusia, sungguh pelajaran Al-Quran telah datang kepadamu dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Nah, Quran tadi sebenarnya awalnya adalah penyembuh buat penyakit yang ada di dalam dada. Detoksifikasi lah ya, kurang lebih kayak gitu. Itu yang pertama adalah sabar. Jadi ya paksain. Yang kedua adalah paksain aja. Dalam artian kayak ya udah tahan karena ini lagi proses detoksifikasi. Jadi lo emang kayak harus pelan-pelan gitu, kayak ya udah nggak nyaman, gue juga pernah ngerasain itu, dan akhirnya gue nikmatin, gue paksain. Karena kurang lebih gini, kalau misalkan ada orang yang nggak biasa lari kemudian disuruh lari, kan nggak mungkin dia mau lari. Contoh misalkan jogging gitu ya, dia nggak bakal mulai lari paginya sebelum dia memaksa dirinya untuk mulai lari pagi hari itu juga. Awalnya gimana? Capek setelah lari, ototnya agak sakit mungkin, tapi ketika terus dilanjut itu bakal jadi hal yang baik gitu.
bakal jadi habit baru, sama kayak berquran. Jadi yang pertama adalah sabar, yang kedua paksain aja gitu. Nah yang ketiga, silahkan teman-teman cari temen atau cari guru juga boleh, intinya jangan sendiri gitu. Karena untuk berquran ini kita nggak bisa sendiri untuk ngecek bacaan kita, untuk ngasih motivasi kita, kemudian untuk ngingetin kita kalau ada yang salah. Nah yang keempat adalah kita harus mengkondisikan diri kita. Maksudnya gimana? Kita mau berquran nih, gitu kan? Kenapa jadi nggak nyaman? Oh, ya lu aja nggak wudu, lu aja duduknya asal, lu aja auratnya masih kelihatan dan seterusnya. Atau gampangnya, ketika kita pengen berquran, maka penuhilah adab-adabnya. Itu juga yang pada akhirnya mendatangkan ketenangan ketika kita ingin berquran. Karena Quran ini suatu hal yang mulia, maka muliakanlah gitu. Gak cuman untuk ditaruh di tempat yang tinggi hingga berdebu sehingga jarang diambil. Nah, cara memuliakan Quran juga adalah dengan memenuhi adab-adabnya. Apa aja? Oh, kita berwudu dulu. Oh, kita tutup aurat. Oh, lebih diutamakan madhab kiblat. Gitu kan? Oh, kemudian baca taus sebelum memulai bacanya gitu. Diawali dengan taus gitu kan. Nah, kemudian baca dengan seksama dengan tartil gitu kan. Dan seterusnya. Kurang lebih ketika kita memenuhi adab-adabnya, ketenangan berquran itu juga bakal datang dengan sendirinya. Gitu kan. Coba ketika kalian pengen makan misalkan, adab-adab makan gak diterapin, contoh misalkan gak cuci tangan, atau misalkan asal makan nih tangan kiri tangan kanan, makanannya juga campur-campur dan seterusnya, enak nggak? Kan akan lebih enak ketika kalian tadi cuci tangan dulu, adabnya duduk, ya kan, makanannya juga yang sehat dan seterusnya. Kurang lebih kayak gitu. Yang terakhir, yang kelima, ya kan, adalah dukung atau biasakan dengan lingkungan yang mendukung. Teman-teman bisa cari, teman-teman bisa bentuk. Intinya jangan sendiri, nggak cuma sekedar tadi cari teman cari guru, tapi sebisa mungkin cari lingkungan yang senantiasa mendukung kalian untuk bisa berquran secara rutin dan juga terprogram gitu ya. Karena tadi kebaikan yang tidak terorganisasi akan kalah dengan keburukan yang terorganisasi. So kita harus mengorganisasi diri kita, mengorganisasi kebaikan yang kita lakukan, sehingga akhirnya bisa sustain, bisa bertahan lama, dan menimbulkan dampak pada akhirnya. Nah gitu kurang lebih untuk berquran, gimana caranya biar bisa nyaman, biar bisa enak, biar bisa enteng gak berat. Gitu ya. Kalau misalkan kalian punya saran atau punya tips lain biar berquran itu enteng, gampang, enak, dan nikmat, boleh banget di-share ke gua, bisa isi di kolom komen gitu kan, biar nanti yang lain juga bisa baca. Kalau misalkan ada kritik, saran, tips, masukan, rekomendasi atau semacamnya, bisa kalian sampaikan juga di komen. Berguna banget buat gua untuk konten-konten ke depan, biar bisa sama-sama lebih asik, lebih manfaat, dan juga lebih kekinian bahasannya. Gitu ya kurang lebih. Mungkin cukup dari gua. Selamat berburu malam Lailatul Qadar. Digiatin lagi. Next bakal gue bahas tentang Lailatul Qadar, tapi nggak di live podcast, tapi cukup di feed Instagram. Kurang lebih kayak gitu. Jadi silahkan kalau teman-teman yang pengen ikutan bisa pantengin di Instagram gue di @awan.sukses. Gitu ya kurang lebih. Ingat, waktu kalian berharga, jadi gunain dengan tepat.